Masih di Reflim yang bakal nemenin waktu luang kalian cuy. Kali ini kita akan merekap sebuah anime yang berjudul Isekai de Cheat Skill Botenishite Orewa. Ya udah, nggak pakai lama, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperdengarkan sebuah monolog dari cowok gendut bernama Tenjo Yuya. Dalam monolognya, dia mencoba untuk terus berpikir kalau dirinya ini masih memiliki kegunaan bagi orang lain. Meskipun setiap hari Yuya terus-terusan dibully. Sambil berjalan melewati sebuah gang, Yuya melihat seorang cewek yang kini sedang digoda oleh beberapa cowok-cowok berandalan. Di mana meskipun si cewek sudah menolak, mereka terus memaksa. Oleh sebab itu, Yuya pun mencoba menegur mereka supaya mau berhenti memaksa dan pergi meninggalkannya. Kemudian para berandalan yang tidak terima pun menghajar Yuya sampai babak belur, hingga akhirnya polisi datang membuat berandalan ini pergi melarikan diri. Bertepatan itu, si cewek yang melihat kondisi Yuya berniat membantu, namun dia menolak dan memilih terus berjalan menuju rumahnya. Dalam perjalanannya, Yuya sembari mengingat perkataan mendiang kakeknya yang selalu menyuruhnya untuk selalu bersikap baik kepada orang yang butuh bantuan. Sampai tibalah dia di rumah warisan peninggalan kakeknya tersebut. Selain itu, berkat quotes-quotes motivasi dari kakeknya lah dia bisa bertahan. Meskipun dengan tampang ugly bastardnya, Yuya terus dirundung bahkan oleh adiknya sendiri. Bahkan kedua orang tuanya juga meninggalkan Yuya setelah gagal merebut hak waris dari Yuya atas rumah kakeknya ini, menjadikan Yuya terpaksa bekerja paruh waktu untuk memenuhi hidupnya. Terus keesokan harinya, tepat hari kelulusannya dari bangku SMP, meskipun itu sama sekali tidak memberikan dampak perubahan pada hidup Yuya yang masih terus dibully, di mana akhirnya membuat dia terlambat dan berakhir dipecat dari pekerjaannya. Kemudian Yuya yang merasa frustasi pulang dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada kaca dan dinding kamar mandinya sampai ketika terdapat sebuah ruang rahasia di balik tembok kamar mandi yang diketahui merupakan tempat almarhum kakek menyimpan berbagai macam barang yang didapat dari perjalanannya berkeliling dunia. Di sini juga terdapat sebuah pintu yang membuat Yuya sangat tertarik dan berakhir membukanya. Barulah tepat setelah itu Yuya dikejutkan dengan bermunculan tiba-tiba sebuah layar notifikasi yang mengindikasikan kalau sekarang Yuya telah resmi menjadi pemilik pintu ini. Tak mengerti maksudnya, muncullah pembahasan singkat mengenai pintu tersebut di mana ternyata benda ini adalah pintu yang menghubungkan bumi dengan dunia lain. Di samping itu, selain menjadi pemilik sah pintu, Yuya juga mendapat status kemampuan walaupun sayangnya semua status Yuya saat ini hanyalah bernilai 1 poin. Selang beberapa waktu, usai Yuya mengecek sekeliling melalui jendela, dia akhirnya melihat secari kertas di atas meja. Meskipun pada awalnya dia tak tahu bahasa apa yang digunakan pada tulisan itu, tiba-tiba secara instan Yuya langsung mendapat skill pemahaman bahasa. Di situ tertulis kalau penggantian hak milik dari rumah ini akan otomatis diperbaharui melalui sihir yang ditinggalkan oleh seseorang dengan julukan Mahardika. Karena itulah saat ini Yuya mendapat kepemilikan terhadap segala macam barang yang ada, termasuk pedang sangar yang mana merupakan sebuah pedang terkuat di mana bisa memotong semua benda. Setelah itu, dia pun keluar rumah dan mencoba mengayunkan pedang di halaman rumah. Dan lagi-lagi, hanya dengan sekali ayunan saja, Yuya langsung mendapat skill baru, yakni skill berpedang. Kemudian, dia pun mencoba berbagai senjata yang ada, seperti tombak absolut yang dalam penjelasannya tombak ini memiliki kekuatan yang melebihi tombak milik dewa. Terus sabit maut dengan kemampuan OP dengan diketahui ketajamannya ini bisa digunakan untuk membunuh seorang dewa kematian. Dan masih banyak lagi senjata yang ke-overpowerannya tak bisa diragukan. Selain itu, bersamaan saat Yuya mencoba berbagai hal, skill-skill baru terus-menerus didapatkan sampai tiba-tiba muncul seekor monster mencoba menyerangnya. Tapi berkat sihir perlindungan Sang Mahardika, monster itu sama sekali tidak bisa melangkahkan kakinya di daerah rumah milik Yuya. Terlihat kalau monster ini memiliki level yang ratusan kali lipat lebih tinggi dari Yuya. Namun mengingat senjata miliknya cukup OP, dia pun mencoba melemparkannya. Dan alhasil monster ini pun menjadi sebuah donat dengan lubang pada perutnya. Terus tepat setelah itu, status Yuya mengalami peningkatan sebanyak ratusan kali lipat.
meningkatkan level dan juga memberikan Yuya battle point sebesar 10.000. Mengesampingkan itu, mayat monster barusan yang menghilang juga meninggalkan berbagai drop item seperti halnya Zirah dan beberapa hal lainnya. Lalu beberapa waktu kemudian, Yuya yang berniat kembali karena merasa lelah, tiba-tiba muncul notifikasi kalau benda-benda yang didapat dari dunia ini bisa dikonversikan ke dalam bentuk uang yen. Alhasil, meskipun tidak memiliki pekerjaan, ia pun bisa mendapatkan cukup uang untuk menyambung hidup. Setelah itu, tak lama berlalu, kini tubuh Yuya sepertinya ikut mengalami dampak dari peningkatan level saat berada di Isekai. Terlihat saat ini kalau tubuh dan tulangnya sedang mengalami rekonstruksi hebat, memberikan dia rasa sakit yang sangat parah. Singkat cerita, hari berganti dan terlihat perubahan yang sangat jauh berbeda pada fisik Yuya. Walaupun untuk sekarang, Yuya sama sekali tidak menyadari perubahan ini. Dan terus menghabiskan waktu libur sebelum tahun ajaran baru dengan bolak-balik merawat kebun yang ada di Isekai sambil terus melatih kemampuannya dalam menggunakan senjata untuk melawan berbagai monster yang mencoba menerobos penghalang. Terus waktu berlalu sampai tibalah tahun ajaran baru dimulai. Berjalan seorang diri menuju sekolah, tampilan Yuya yang sudah berubah total ini langsung menjadi pusat perhatian, bahkan semua orang mengira kalau dia ini adalah model. Karena itu, murid berandalan sebelumnya yang terus membuli dia penasaran dan bertanya namanya, yang berakhir tidak percaya kalau murid tampan bak model ini adalah Tenjo Yuya yang tak lama ini memiliki tampang gendut seperti babi. Akibat ekspresi itulah Yuya bergegas ke toilet dan mencoba berkaca setelah tadinya tak mau lagi melihat wajahnya sendiri. Lalu saat jam istirahat, Yuya pun langsung diinterogasi oleh para pembuli termasuk kedua adik kembarnya yang tak percaya pada apa yang terjadi di depan mata mereka. Juga bertepatan itu, muncullah seorang cewek cantik dari dalam mobil limosin tanpa ekspresi terkejut atau apa. Dia langsung tahu kalau orang di depannya adalah Tenjo Yuya, orang yang pernah menyelamatkan dia dari pria bejat beberapa waktu lalu. Tujuannya datang sendiri karena ingin berterima kasih ke Yuya atas pertolongannya, dengan menawarkan Yuya untuk melanjutkan sekolah di sebuah akademi elit yaitu Akademi OC. Si cewek bernama Kaori ini menawarkan hadiah itu atas persetujuan dari ayahnya yang mana merupakan kepala sekolah dari akademi itu. Dengan dia juga mau berterima kasih atas perbuatan baik Yuya pada putrinya ini. Namun sebelum Yuya sempat menjawab, kedua adik Yuya yaitu Yota dan Sora memotong pembicaraan meminta agar mereka saja yang dimasukkan ke akademi bergengsi itu, dibandingkan Yuya yang tak punya keterampilan apa-apa. Dan tentu saja dengan Kaori yang sudah menyelidiki semua latar belakang yang berhubungan dengan Yuya, Kaori secara tegas menolak mereka berdua. Kemudian, sebagai bahan pertimbangan, Yuya pun langsung diajak untuk berkunjung ke Akademi OC bersama Kaori. Sesampainya di sana, Yuya langsung bertemu dengan ayah Kaori selaku kepala sekolah. Sesudah berterima kasih pada rasa kemanusiaan Yuya yang tak menutup mata pada hal-hal buruk yang terjadi di sekitarnya, sang Kepsek berterima kasih dan langsung ke inti pembicaraan, di mana meminta Yuya untuk berpindah sekolah ke akademi ini, tanpa harus mengkhawatirkan biaya yang diajukan sekolah. Tapi dengan Yuya yang sudah terbiasa mendapat tatapan merendahkan pada dirinya, Yuya masih merasa kalau hadiah ini sama sekali tidak pantas untuk diberikan kepadanya, mengingat Akademi OC yang terkenal akan kejeniusan seluruh siswanya. Namun Pak Tsukasa ini mencoba meyakinkan Yuya dengan memaparkan pemahaman mengenai arti dari jenius, di mana menurutnya jenius itu merupakan kondisi pada orang yang tepat pada suatu bidang, di mana orang itu mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan cepat dan tepat. Selain kelebihan itu, para jenius pun memiliki kondisi yang sama dengan orang biasa lainnya. Oleh karena itu, Pak Tsukasa percaya kalau Yuya mau bekerja keras, dia pasti bisa setara dengan para murid-murid yang digolongkan sebagai jenius. Terus sebagai pertimbangan tambahan, Yuya pun disarankan untuk mengikuti beberapa pelajaran yang sedang berlangsung di Akademi OC ini. Dan bertepatan itu, seorang guru bernama Sawada muncul menyapa yang akan menjadi guru sementara Yuya selama di Akademi OC sekarang ini.
Terus tepat setelah dia memasuki kelas dan memperkenalkan diri, semua orang terdiam membuat Yuya tak tahu apa yang salah pada dirinya. Sementara dari sudut pandang siswa-siswi sendiri, mereka semua terpesona pada ketampanan sang karakter utama. Kemudian pelajaran dimulai dengan suasana yang menyenangkan, bahkan Yuya pun merasa nyaman mengikuti pelajaran. Sampai waktunya istirahat, udah kayak artis, Yuya langsung mendapatkan berbagai pertanyaan dari para ciwi-ciwi, membuatnya kikuk bingung harus menjawab apa. Sampai muncullah seorang cowok meminta para ciwi untuk sedikit kalem dan membiarkan Yuya menyesuaikan diri. Terus cowok ini pun memperkenalkan diri yang bernama Rio. Baru setelahnya mengajak Yuya pergi ke kantin bersama. Sesudah memesan makanan, Rio dipanggil temannya yang bernama Shingo dan sekalian saja memperkenalkannya ke Yuya. Makan sambil membicarakan hobi mereka yang sama-sama suka anime, Yuya merasa canggung saat menyadari tatapan semua orang padanya yang masih pada pikiran pesimisnya, kalau mereka memandanginya hanya karena pakaiannya yang berbeda sendiri. Lalu singkat cerita, waktu sekolah pun usai dan setelah melakoni pengalaman belajar yang luar biasa di lingkungan yang luar biasa juga, Yuya pun memantapkan dirinya dan menerima tawaran untuk sekolah di sini. Lanjut, saat Kaori datang menemui Yuya dan mengajaknya untuk jalan-jalan bareng ke tempat yang saat ini cukup populer bagi ABG-ABG yang suka nongkrong. Ternyata, meskipun Kaori tahu tempat ini populer, dia sama sekali tidak pernah jalan-jalan bersama seorang teman karena pada sungkan saat tahu latar belakang keluarganya. Namun meski begitu, Kaori tetap ingin pergi bareng Yuya. Mampir ke sebuah warung makan, meskipun makanan di sini enak, Yuya malah berfokus pada perutnya yang mungkin saja akan jadi buncit lagi kalau dia kebanyakan makan. Tepat saat itu juga, Yuya penasaran bagaimana Kaori bisa mengenalinya bahkan setelah terjadi perubahan drastis pada tubuhnya. Terus dijawablah kalau Kaori bisa mengenalinya setelah melihat sorot mata Yuya yang selalu terlihat tulus dan baik. Di saat ini juga, dengan Yuya yang terus memanggil Kaori dengan nama marganya, membuat Kaori sedikit kesal dan menyuruh Yuya untuk memanggil dia langsung dengan nama panggilannya. Lanjut adegan saling icip makanan membuat keduanya salah tingkah sambil diikuti sorakan dari pengunjung lain yang terus mengamati mereka. Singkat cerita, hari berganti dan kini Yuya kembali mengunjungi Isekai dengan menggunakan set pakaian tempur yang dijatuhkan oleh monster setelah dibunuh. Dengan perkembangan level yang semakin lambat saat dia farming di sekitaran rumah, Yuya pun memilih untuk mencoba memasuki hutan. Terus tepat setelah dia membuka pintu pagar, tiba-tiba terdengar suara teriakan dan langsung bergegas menghampirinya. Saat tiba di sumber suara, Yuya mendapati beberapa mayat prajurit yang terbunuh oleh monster goblin tingkat general dan seorang ciwi yang terpojok sedang tak berdaya. Karena itu, Yuya pun langsung menyerang monster itu menggunakan berbagai macam keterampilan bersenjatanya dan mengakhirinya menggunakan pedang sakti miliknya. Setelah itu, saat Yuya mengecek kondisi si Ciwi, terdengar suara panggilan yang tengah mendekat di mana sepertinya mencari Ciwi ini. Karena itu, dengan refleks Yuya menggunakan skillnya untuk menghilangkan hawa keberadaannya. Dan hari berganti, dengan Yuya yang sedang menyetrika baju, dia teringat pada kondisi si Ciwi yang baru diselamatkannya kemarin. Tapi karena ada rombongan pengawal yang datang membantunya, Yuya pun merasa lega dengan keadaan dia. Terus saat Yuya sadar pada baju Yuya yang sangat sedikit, dia pun berniat membeli baju baru, mengingat sekarang sudah punya duit. Pergi ke mall, tanpa ia sadari Yuya sudah menjadi pusat perhatian para ciwi-ciwi yang mengira dia sebagai seorang artis. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang fotografer bernama Hikaru sedang memarahi manajer dari model laki-laki yang bernama Sho. Di mana saat ini model tersebut tak kunjung datang. Bertepatan itu, manajer mendapat panggilan dari Sho yang mengatakan kalau dia sedang bersiap untuk berangkat. Tapi Hiraku tak menyenangkan hal itu, dan karena semua orang punya kesibukannya masing-masing, ditambah lagi si model ciwi bernama Miu sudah bersiap sedari tadi, Hikaru pun memilih menggunakan siasat rahasianya, yaitu dengan mencari cowok ikemen random di mall ini. Mengetahui tema dari pemotretan ini adalah pergi belanja bareng pacar keren. Sedangkan Yuya saat ini sedang bingung dihadapkan pada berbagai macam model baju modis yang sama sekali tidak pernah dia tahu.
Di saat itu, Yuya dihampiri oleh dua onesan cantik dan mengajaknya untuk belanja bersama. Namun dari sudut pandang Yuya sendiri mengira kalau dua onesan ini adalah sales dari barang-barang aneh. Oleh karena itu, Yuya pun mencoba sebaik mungkin menolak ajakan mereka, yang mana akhirnya membuat ciwi-ciwi aduhai ini terdiam membeku akibat terpesona pada aura sepuh Yuya. Kemudian tak berselang lama, secara tak sengaja Hikaru berpapasan dengan Yuya membuat dia langsung yakin pada potensi dia dan segera mengajaknya untuk melakukan pemotretan. Terus atas kebaikan Yuya, dia pun mau jika itu bisa membantu banyak orang yang sedang kesulitan. Dan walaupun Yuya mencoba berakting senatural mungkin, dia tetap merasa kesusahan mengendalikan raut wajahnya yang kaku. Tapi Miyu sebagai partnernya menganggap kalau itu merupakan hal wajar, di mana Yuya sama sekali tidak mempunyai pengalaman berakting. Atas perkataan Miyu itu, Yuya pun bertekad untuk berakting sebaik mungkin supaya tidak merepotkan orang lain. Namun baru saja dia memantapkan diri, Hikaru menyuruh Miyu untuk berpose sambil menggandeng dan mengalungkan tangannya pada leher Yuya. Bersamaan itu, para kru lain pun bersyukur kalau sepertinya pekerjaan mereka hampir selesai berkat bantuan Yuya. Sedangkan di sisi dunia isekai, Putri Lexia yang sebelumnya diselamatkan Yuya masih memikirkan kejadian tempo hari dan terus penasaran pada sosok Yuya. Oleh sebab itu, dia pun memutuskan untuk bersiap dan bergegas pergi memeriksanya. Dan walaupun para penjaga sudah mencoba melarang, Putri Lexia terus memaksa dan mengajak mereka untuk mendampingi pergi ke hutan iblis agung tempat mereka bertemu Yuya sebelumnya. Terus kembali pada posisi Yuya, terlihat Yuya yang sedang beristirahat dengan Miyu setelah usai melakukan pemotretan. Duduk berduaan, mereka ngobrol mengenai banyak hal dan beberapa alasan yang melatar belakangi bagaimana Miyu berakhir menjadi seorang model. Barulah bertepatan itu, datanglah seorang pria blonde yang diketahui bernama Sho, model yang terus ditunggu sebelumnya, membuat ciwi-ciwi yang memperhatikan bersorak melihat ketampanannya. Tapi meski tampangnya good, tidak untuk attitude-nya yang bernilai 0 besar. Terbukti dengan entengnya Sho menganggap kalau pemotretan ini merupakan hal bodoh dan ingin bergegas menyelesaikannya, terus mau mengajak Miyu untuk berkencan. Saat itu, karena terlihat adanya penolakan dari Miyu pada sikap Sho, Yuya pun berusaha menghentikannya. Karena itu jugalah Sho marah dan langsung berniat menghajar Yuya. Tapi ternyata bagi Yuya pukulan dari Sho ini terlihat sangat lambat dan tanpa sadar membuatnya membanting dia dengan cukup keras. Karena itulah Yuya merasa khawatir pada apa yang akan terjadi setelah dia membanting model tampan di hadapannya ini. Tapi tak seperti yang dikhawatirkan, semua orang justru bersorak atas perbuatan Yuya. Sedangkan bagi Sho sendiri, dia merasa heran pada Yuya yang dengan mudahnya bisa membanting Sho yang merupakan seorang petinju profesional. Lanjut Hikaru mengecam Sho untuk tidak meremehkan pekerjaan sambil menunjukkan rekaman atas semua perbuatannya tadi dan berniat melaporkannya. Terus setelah itu, Hikaru menawarkan Yuya untuk bekerja menjadi model profesional setelah melihat potensi yang dia miliki. Meskipun akhirnya Yuya menolak dengan alasan kalau dia merasa skill miliknya belum cukup untuk itu. Dan Hikaru pun menghargai jawabannya. Barulah membalas kerja keras Yuya, Hikaru membayarnya dengan berbagai pakaian bermerek mengingat perusahaannya melarang membayar pemula menggunakan uang. Kemudian dalam perjalanan pulang, Hikaru dan Miyu terus menyayangkan pada keputusan Yuya yang menolak tawaran kontraknya. Bersamaan itu juga, Hikaru menyadari kalau wajah Miyu kian memerah saat membicarakan Yuya, membuat Hikaru pun terus menggodanya. Sementara di Isekai, saat ini terlihat rombongan Putri Alexia yang sedang kerepotan menghadapi monster di hutan iblis. Terus saat tanpa disadari, salah satu monster menyelinap ke belakang Putri Alexia. Tiba-tiba muncullah Yuya membantu yang dengan mudahnya membantai semua monster yang ada. Melihat itu, sepertinya Alexia sedang mempersiapkan dan memantapkan diri untuk mengatakan sesuatu. Barulah sesudah Yuya selesai membantu semua prajurit yang tergeletak dengan potion penyembuh, Alexia pun langsung mengatakannya.
Sedangkan di bumi, setelah tersebarnya berbagai foto Yuya dalam sebuah majalah, salah satu agensi saat ini sedang berusaha mencari informasi tentang keberadaan Yuya dan mau berusaha menggaitnya untuk menandatangani kontrak. Terus dengan keterkejutan semua orang pada lamaran Alexia ke Yuya, mereka semua pun diajak mengunjungi rumahnya. Paling tidak itu tempat yang aman untuk ngobrol. Mengawali pembicaraan, Alexia pun memperkenalkan diri ke Yuya, di mana rupanya dia ini adalah seorang putri mahkota dari kerajaan Algeria. Kemudian saat giliran Yuya memperkenalkan diri, di mana memiliki nama yang terdengar cukup asing, Alexia yang terlanjur bucin berpikir kalau mungkin saja Yuya merupakan pangeran dari suatu negeri. Sedangkan Owen sebagai pemimpin pengawal berpikir kalau mungkin saja Yuya adalah seorang mata-mata dari negara lain. Terus kembali melamar Yuya, Alexia pun terpaksa ditolak mengingat Yuya yang kaget dan merasa kalau semua ini terlalu mendadak. Namun Alexia tak putus asa dan menerima keputusan Yuya, terus memintanya untuk menjadi teman sebagai permulaan. Lalu Owen pun melanjutkan pembicaraan tentang titah raja yang mengundang Yuya agar mau datang ke istana untuk berterima kasih secara langsung setelah sudah menyelamatkan nyawa putrinya. Menanggapi itu, mengingat dia masih harus berangkat sekolah, Yuya pun meminta pengunduran waktu sambil mengira-ngira hari libur saat Golden Week tiba. Dan karena mereka sadar pada kunjungan yang mendadak ini, mereka pun menyerahkan keputusan waktu pada Yuya sendiri. Dan bersamaan dengan Alexia yang kembali ke kerajaan, di lain sisi terlihat seorang melapor ke atasannya, yakni tentang kegagalan misi utusannya yang gagal untuk membunuh putri Alexia akibat tersesat di hutan iblis agung dan terbunuh oleh monster. Lanjut hari berganti dan tiba waktunya untuk Yuya melanjutkan sekolah di Akademi OC. Kemudian saat jam olahraga, Yuya yang belum mendapat seragam pun hanya bisa melihat teman laki-laki sekelasnya bermain bola, di mana terlihat kalau Rio lah murid yang paling menonjol di antara siswa lain. Bersamaan itu, Yuya dihampiri seorang siswi bernama Kaede sambil membicarakan tentang kehebatan Rio. Terlihat akibat kehebatannya, Rio dihadang oleh banyak pemain membuatnya tak bisa mendekati gawang. Tapi tak kehabisan akal, Rio langsung mengoper ke teman satu timnya. Namun meski mendapat peluang emas, timnya itu gagal mengeksekusi bola sampai akhirnya bola melesat ke arah Kaede. Sebab itu, Yuya pun bergerak secara refleks menghalau bola membuat semua orang termasuk guru kagum terhadap gerakan akrobat Yuya. Alhasil, adegan itu pun menjadi topik hangat bagi ciwi-ciwi di ruang ganti. Juga karena setelah ini giliran kelas Kaori yang akan berolahraga, cerita ini pun sampai di telinganya. Setelah semua ciwi menggambarkan Yuya sebagai sosok pangeran. Tak hanya itu, salah satu dari mereka berceletuk kalau mungkin saja orang setampan Yuya pasti sudah punya pacar. Dan tanpa diduga, secara bersamaan Kaede dan Kaori menyangkal hal itu. Tak lama, jam pelajaran baru dimulai. Datang serombongan geng motor ugal-ugalan mendatangi Akademi OC. Ternyata mereka adalah kelompok geng berandal bernama Red Ogre yang terkenal akan kebrutalannya di seluruh kota. Diketahui juga kalau geng inilah yang selama ini terus membuli Yuya semasa SMP. Dan tujuan mereka datang ke sini sendiri adalah atas permintaan dari Yota dan Sora yang ingin membalas dendam ke Kaori karena sudah menolak mereka secara mentah-mentah sebelumnya. Melihat itu, sontak membuat Yuya ingin menolongnya. Tapi secara singkat, Yuya teringat trauma pada perlakuan bully mereka padanya dulu. Terus meyakinkan diri setelah pengalamannya melawan begitu banyak monster, Yuya pun menampar wajahnya sendiri untuk mengembalikan fokusnya. Barulah dia langsung lompat dari jendela yang mana berada di lantai 4. Lanjut menghajar mereka semua dengan kecepatannya yang di luar nalar. Bahkan dengan mudah, Yuya menghempaskan pesumu berpengalaman dengan satu tangan saja. Lalu mengalahkan ketua geng dengan mudah sampai datanglah polisi menjemput mereka. Bersamaan itu, Sora dan Yota terus mencemooh Red Ogre yang tak becus menghadapi Yuya. Juga karena si ketua geng mendengar perkataannya itu, dia pun sangat marah dan berniat membunuh Yota dengan mencekiknya. Tak menunggu lama, meski selalu diperlakukan buruk, Yuya langsung menghempaskan dan menyelamatkan Yota dari ketua geng. Karena itulah Sora dan Yota menyesali perbuatannya setelah perkataan Yuya yang tak mau menelantarkan keluarganya sendiri. Walaupun saat ini dia belum sepenuhnya memaafkan mereka.
Atas semua aksi heroiknya itu, alhasil Yuya pun mendapat berbagai sorakan dari semua teman-temannya. Pulang ke rumah, Yuya pun melanjutkan rutinitasnya menjelajahi hutan iblis di Isekai. Meskipun menurut perkataan Owen, hutan ini sangat berbahaya, ternyata bagi Yuya monster yang ada cukup lemah untuk dikalahkan. Lalu saat berniat pulang, Yuya seperti mendengar suara hewan yang sedang tersiksa. Benar saja, saat Yuya memeriksanya, terdapat seekor anjing cilik sedang dihajar oleh King Orc, yang mana levelnya berkali-kali lipat lebih tinggi dari Yuya. Karena itu, sempat terpikir dalam benaknya untuk mengabaikan anjing itu. Tapi selalu mengingat nasihat kakeknya, Yuya pun bertekad mengalahkan dengan menggunakan combo tombak dan pedang. Tapi ternyata, meskipun monster itu memiliki level yang jauh berbeda, tombak milik Yuya dengan mudahnya menghancurkan monster itu. Hal itu pun membuat Yuya malu pada dirinya sendiri atas sedikit drama yang dia ucapkan sebelumnya. Juga bertepatan itu, baru Yuya mengingat pada kejadian di hari pertama Yuya memasuki Isekai, yang bisa mengalahkan monster dengan perbedaan level 100 kali lipat di atasnya. Sesaat kemudian, Yuya pun memberikan potion penyembuh pada si anjing, dan saat memeriksa statusnya, barulah terungkap kalau anjing imut lucu menggemaskan ini memiliki level jauh di atas Yuya yang merupakan salah satu dari monster jenis Black Fenrir. Juga sepertinya dia cukup pintar untuk bisa mengerti perkataan Yuya. Terus saat mengetahui kalau dia sebatang kara, Yuya pun memilih untuk mengadopsinya dan memberi nama Night. Karena itulah Yuya bertanya pada teman-temannya tentang rekomendasi tempat untuk membeli berbagai kebutuhan hewan peliharaan. Terus karena Ryo dan Shingo tak bisa menemani Yuya pergi, Kaede pun menawarkan diri untuk menemani. Terus singkat cerita, Yuya pun pulang ke rumah yang disambut oleh Night melompat ke arahnya. Lanjut sesudah mengalungkan tali ke leher Night, Yuya pun mengajaknya jalan-jalan sore ke taman bersama. Seperti biasa, Yuya langsung menarik perhatian para ABG-ABG yang ada, meskipun Yuya tak sadar dan menganggap kalau perhatian mereka ini ditunjukkan pada Night. Setelah itu, tanpa sengaja, mereka berpapasan dengan Kaori yang juga sedang jalan-jalan, membuat mereka terlihat seperti couple goal bagi orang-orang di sekitar. Tapi tak berselang lama, Miyu, model yang pernah bekerja dengan Yuya juga muncul. Dengan itu, Yuya pun memperkenalkan kedua ciwi ini. Tak lupa juga Night. Mempertanyakan tentang sering tidaknya Yuya jalan-jalan di sekitar sini membuat Miyu jadi bersemangat untuk jalan-jalan sore di sini juga. Dan karena sudah cukup ramai dan menarik perhatian banyak orang, Miyu pun berpamitan pergi. Sementara Kaori yang melihat dan mendengarkan pembicaraan mereka berdua mengira kalau Yuya telah berpacaran dengan Miyu. Yang tentu saja dengan skill merendahnya yang berada di level sepuh, Yuya menyangkal itu. Lanjut sesaat kemudian, seorang jambret berlari melewati mereka, dan mengetahui itu, Yuya pun menyuruh Night mengejarnya. Sementara Yuya dan Kaori mengecek kondisi nenek korban jambret itu, baru setelahnya menelepon polisi. Mendengar itu, jambret yang dengan entengnya bisa diseret oleh Night berniat menikam Kaori, meskipun dengan sigap Yuya mampu menghentikan dia. Lalu singkat cerita, saat ini Yuya dan Night lagi-lagi menjelajahi hutan sampai mereka bertemu dengan monster berlevel paling tinggi jika dibandingkan monster-monster sebelumnya. Tak hanya levelnya saja, sepertinya monster ini bisa menggunakan sihir. Karena bahkan meskipun Yuya sudah menggunakan skill penyamarannya, monster itu masih bisa mengetahui lokasi Yuya. Karena itu, tak ada pilihan bagi mereka selain melawan. Dan meskipun sempat membuat mereka merasa kesulitan menghadapi dua sihir elemen dahsyatnya, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan monster itu. Terus mencoba memeriksa drop item yang ada, entah apa korelasinya terdapat bak pemandian air hangat di antara berbagai item yang ada. Karena itu, Yuya pun memutuskan kembali ke rumah Mahardika untuk mencoba bak mandi tersebut. Setelah itu, Yuya dan Night pun melanjutkan penjelajahan yang sudah dihadapkan dengan monster landak, di mana memiliki pergerakan yang sangat cepat. Oleh karena itu, Yuya pun memancingnya dan mencoba menjebak monster itu supaya bisa tertancap di sebuah dinding batu. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba saja dinding yang sempat ditabrak monster tadi runtuh dan menunjukkan sebuah pintu gua. Menyusuri gua itu, mereka dipertemukan pada ujung gua yang merupakan sebuah aula. Tak hanya itu, mencoba mengikuti Night, Yuya dikejutkan pada keberadaan jasad di balik aula ini, di mana terlihat kalau mayat itu tengah memegangi sebuah buku di tangannya dengan bertuliskan nama pemiliknya,
yang juga sama dengan pemilik rumah Yuya saat ini. Dalam buku itu sendiri bertuliskan tentang kisah singkat dari Sang Mahardika, di mana karena saking kuatnya semasa hidupnya dulu dia mampu melampaui dewa, bahkan para dewa berniat mengundangnya untuk bergabung dan menjadi dewa juga. Tapi karena hal itu jugalah beliau ini juga ditakuti oleh semua orang, menjadikan dia berakhir hidup kesepian seorang diri. Dalam buku ini juga bertuliskan kalau Mahardika tidak mau jika Yuya mengalami hal serupa dengannya. Karena itu, dia menyarankan supaya Yuya menjalin hubungan kepercayaan dengan orang lain. Orang yang mau menerima Yuya apa adanya, bahkan setelah tahu pada segala hal mengenai dirinya. Tanpa disadari, rupanya ini adalah perkataan dua arah antara Yuya dan jiwa Sang Mahardika. Dan sebagai ujung kalimat, Mahardika menyuruh Yuya untuk memberitahunya tentang hal yang sangat ingin dia ketahui, dan akan menuliskan segala rinciannya di buku ini. Lalu, penasaran pada sihir, Mahardika pun menuliskan berbagai teori ke dalam buku. Juga karena Yuya yang notabene berasal dari bumi dan sama sekali tidak punya sirkuit sihir, Mahardika pun memberikan sirkuit sihir miliknya sendiri untuk ditanamkan pada tubuh Yuya. Lanjut, saat Yuya membaca isi buku yang mengatakan kalau latihan dasar sihir adalah merasakan energi sihir itu sendiri, karena itu Yuya pun mencoba berkonsentrasi dan merasakan aliran yang ada di dalam tubuhnya. Selanjutnya, Yuya dan Naik pun langsung praktek menggunakan sihir dengan mengimajinasikan bentuk dan nama sihir untuk mempermudah dalam pembentukannya. Baru kemudian secara bersamaan mencoba melontarkannya ke arah sebuah pohon. Kemudian singkat cerita berlanjut ke sekolahan. Kali ini Sawada Sensei mengumumkan kalau minggu depan akan dilakukan edukasi lapangan. Oleh sebab itu, seluruh murid akan dibagi dalam beberapa kelompok dengan berisikan 4 orang setiap kelompok. Dan untuk kelompok Yuya sendiri terdiri dari Kaede, Akira, dan juga Rin. Terus mengingat edukasi akan dilakukan selama 3 hari 3 malam, Yuya pun sedikit kebingungan untuk menyiapkan tas dan peralatan. Dengan dia yang sama sekali tidak punya apa-apa. Karena itu, Kaede pun langsung mengajaknya untuk membeli tas bersama. Alhasil bersama temannya minus Akira, mereka pun berangkat ke pusat perbelanjaan. Dan berkat bantuan Kaori, singkat waktu Yuya pun sudah mendapat tas yang diinginkan. Juga karena masih cukup waktu sebelum sore tiba, mereka pun memutuskan untuk bersenang-senang ke tempat arcade. Sesampainya di tempat, Shingo langsung dibuat tertarik dengan game capit-capitan yang berhadiah sebuah merchandise Hifumiti. Karenanya, menggunakan skill cheat peninjauan miliknya, Yuya mengamati titik dan daerah yang sekiranya bisa membuat dia mendapatkan hadiah itu. Atas keberhasilan itu, Kaede pun juga meminta untuk dicapitkan boneka. Baru setelahnya diikuti oleh semua teman yang lain. Puas dengan itu, mereka pun berniat menuju kafe. Namun para ciwi memerintah para cowok untuk pergi lebih dulu. Sementara mereka mau mengunjungi lantai khusus untuk fashion cewek. Dan bersamaan dengan Yuya dan yang lain sedang menikmati minumannya, terdengar siaran kalau saat ini tengah terjadi kebakaran di lantai 10. Yaitu lantai tempat arcade tadi. Sementara ciwi-ciwi saat ini tengah berada di lantai 13. Terus setelah mengonfirmasi lokasi Kaede dan yang lain, di mana telat mengungsi, Yuya pun menerobos penjagaan dan langsung berlari ke lantai atas. Lalu saat berada di lantai 10 dengan api yang berkobar dengan dahsyatnya, Yuya di sini mencoba menggunakan sihir untuk melapisi tubuh dengan elemen air juga angin, supaya tubuhnya tidak terbakar. Kemudian berlari secepat kilat sampai tibalah Yuya di posisi ketiga ciwi yang sudah hilang kesadaran. Menggendong ketiga ciwi ini, Yuya dibuat dilema dengan api yang sudah menyebar secara rata, membuatnya tak menyisakan jalan sama sekali. Selain itu, Yuya dibuat ragu pada kapasitas energi sihir miliknya ini. Dan dihadapkan berbagai pikiran yang tak jelas jalan keluarnya, Yuya akhirnya membuat pilihan untuk memfokuskan seluruh sihir miliknya, guna menghancurkan seluruh lantai dan menerobos sampai ke lantai dasar. Lalu karena tingkahnya yang ceroboh karena menerobos kobaran api, Yuya pun dimarahi oleh petugas.
Meskipun itu sebanding saat melihat Kaori dan ayahnya berpelukan dengan penuh rasa syukur. Sedangkan di sisi lain, isekai saat ini tengah terjadi pertarungan antara makhluk yang dijuluki Nirmala atau suci sedang bertarung melawan seorang perempuan pemilik aura mala. Bisa dibilang bencana lah. Ternyata Ciwi yang memiliki kekuatan Aulia Busur tadi menyerang karena ingin menyampaikan niatnya, mengajak makhluk suci ini untuk menghancurkan dunia bersama, dan akan kembali lagi untuk mengetahui jawabannya. Terus setelah gadis itu pergi, makhluk suci ini yang ternyata pemilik kemampuan Aulia tendangan berniat mencegah dan ingin mewariskan kemampuannya itu ke seseorang. Kemudian setelah itu, Yuya pun melanjutkan latihan sihirnya yang berakhir pada Yuya menciptakan sihir baru, yakni sihir teleportasi. Barulah sesudah itu, bersama dengan Naik dia kembali melakukan penjelajahan di hutan iblis agung. Hingga tiba-tiba Naik terus menggonggong menyuruh Yuya agar bersembunyi. Di kala itu terlihat seorang gadis terluka sedang dikepung oleh kawanan goblin. Namun saat Yuya mau menolong, entah karena apa Naik terus mencegah dia. Dan pasti gadis itu sudah benar-benar tak berdaya, Yuya pun langsung bergegas menolongnya. Juga karena kebisingan pertarungan tersebut, para monster yang lain pun berdatangan menjadikan Yuya mengeluarkan cambuk langit dan dalam sekejap mencabik-cabik mereka. Lanjut setelah itu, Yuya pun berniat membawa gadis tersebut ke rumah dia meskipun Naik masih bersikeras menentang itu. Kemudian dalam perjalanan gadis itu sadar dan meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari gendongan Yuya. Terus Yuya pun memberikan potion penyembuh padanya, walau dengan raut judes dia tidak percaya pada perkataan Yuya yang bilang bahwa potion itu bisa menyembuhkan secara total. Baru setelah Yuya meyakinkan kalau dia bisa meminum itu lebih dulu, si Cibi judes ini pun percaya dan meminumnya. Sesudah itu, cewek ini pun memperkenalkan diri yang bernama Luna. Dia berkata kalau sebelumnya dia sedang berlatih sampai ketika tak sengaja Luna memasuki daerah Goblin Elite. Kemudian dia berterima kasih ke Yuya karena sudah menolongnya. Terus akibat pertarungan tadi yang membuat seluruh tubuh Luna kotor dan penuh keringat, Luna pun berniat mencari aliran sungai supaya bisa mandi sebelum kembali menuju kota. Bertepatan itulah Yuya menawarkan Luna untuk menggunakan tempat pemandian miliknya. Oleh sebab itu, dia pun mandi dengan tirai sebagai penutup. Di kala itu, Luna bergumam lirih kalau sebenarnya dia berada di hutan ini guna melaksanakan sebuah misi, bukan berlatih. Namun Luna terus melanjutkan kebohongan tersebut sembari meminta Yuya untuk menjadi partner latihan dia. Dan dengan Yuya yang masih khawatir kalau dia berlatih sendiri, Yuya pun akhirnya mau berlatih bersama Luna. Oleh sebab itu, hari demi hari Yuya, Luna, serta Naik berlatih dengan cara membunuh para monster secara bersama-sama. Tentu, Yuya yang masih harus mengikuti kegiatan sekolah, dia tak bisa terus-terusan menemani Luna. Karena itu, saat ini Yuya pun bilang kalau hari ini adalah terakhir kalinya dia bisa menemani dia. Dan mengingat kalau sejak awal Luna cuma meminta Yuya untuk menemani sementara waktu saja, dia pun tak bisa protes dan hanya bisa memanfaatkan hari terakhir ini dengan sebaik mungkin. Kemudian di malam hari, kini giliran Yuya dan Naik mandi setelah lelah berburu monster. Juga di kala itu, tiba-tiba Luna ikut masuk ke tempat pemandian berniat untuk mandi bersama Yuya sebagai perpisahan dan ungkapan terima kasih dia. Tak jelas maksud perkataan Luna, tapi dia bilang kalau berkat pertolongan Yuya, dia bisa melihat sedikit cahaya dalam sepanjang hidup Luna. Baru sesaat setelah itu, Luna menawarkan untuk menggosok punggung Yuya. Lalu, scene berpindah pada Yuya bersama para murid lain yang sedang dalam perjalanannya menuju tempat dilakukannya edukasi lapangan. Saat ini terlihat Yuya yang masih kelelahan setelah sepanjang hari berlatih dengan Luna. Karena itulah dia memilih untuk tidur sambil memikirkan tentang status keberuntungannya yang mengakibatkan dia bisa memenangkan permainan kartu secara beruntun. Lanjut singkat cerita, mereka tiba di tujuan dan Rin pun membangunkan Yuya yang masih tertidur. Barulah setelah itu Sawada Sensei langsung menyuruh murid untuk berganti baju dan berkumpul ke dalam aula. Di sini Sawada Sensei menjelaskan tentang kegiatan edukasi yang akan dilaksanakan selama 2 hari 1 malam.
Sepanjang waktu tersebut, para siswa diwajibkan untuk hidup mandiri, baik dari menyiapkan bahan makanan ataupun proses mengolahnya. Namun karena bahaya jika sampai para murid memakan tumbuhan beracun, maka dari itu seluruh siswa diwajibkan untuk melaporkan berbagai bahan yang mereka dapat dari dalam hutan, supaya bisa diperiksa oleh para guru terlebih dulu. Tak cukup di situ, Sawada Sensei juga menyemangati mereka sambil berkata kalau edukasi ini juga dinilai sebagai kompetisi antar kelas. Namun ketika Yuya bertanya tentang hadiah kelas pemenang, Sawada Sensei dengan lantang dan penuh semangat menjawab kalau hadiah dari kompetisi ini adalah tambahan bonus bagi wali kelas tersebut. Lanjut sesudah itu, Rin pun membagi tugas kelompok mereka. Dari Yuya dan Kaede bertugas memancing ikan, sedangkan Rin dan Akira bertugas mengumpulkan bermacam tumbuhan dan juga jamur. Barulah mereka langsung berpencar. Dan sesampainya di sungai, Yuya dan Kaede dihadapkan pada keramaian yang sudah menempati berbagai spot strategis untuk mancing. Oleh sebab itulah Yuya menggunakan kemampuan observasi dia agar bisa menemukan spot paling bagus dengan terdapat begitu banyak ikan. Terus dikarenakan sungainya yang terlalu dangkal membuat para ikan susah dipancing, Yuya pun memilih untuk pirik saja. Catatan, di tempatku menangkap ikan pakai tangan itu disebutnya pirik, nggak tahu deh di kota-kota besar. Lanjut, dan terlihat Yuya yang dengan mudahnya menangkap begitu banyak ikan membuat para siswa lain yang melihat hal tersebut pun kagum ke Yuya, yang tak lupa sambil menunjukkan berbagai macam pose keren di hadapan sang wanita. Sedangkan di sisi lain dunia, kini terlihat Putri Lexia sedang bersiap menuju rumah Yuya untuk menjemput dia. Lalu kembali pada Yuya setelah usai mengumpulkan begitu banyak ikan. Bertemu dengan Rin, terlihat Akira sedang tak bertenaga setelah disuruh oleh Rin untuk melakukan banyak tugas ekstrim seperti mencicipi berbagai jenis jamur. Kemudian setelah diam-diam memeriksa kondisi Akira, mereka pun mengecek semua tumbuhan yang didapat sebelum melaporkannya. Namun dikala itu, secara diam-diam Yuya mengambil satu jenis jamur yang sepertinya mengandung racun. Karena itulah tim Yuya berakhir menjadi satu-satunya kelompok yang melaporkan bahan tanpa ada barang berbahaya. Terus mengingat tak ada anggota tim Yuya yang bisa masak, akhirnya dia sendirilah yang mendapat tugas tersebut. Dan selang beberapa lama, Yuya pun dengan kemahirannya memasak berbekal pengalaman dia setelah beberapa tahun tinggal seorang diri. Sampai akhirnya semua hidangan pun sudah siap. Tepat saat itu juga para guru bersama Sawada Sensei berjalan melewati kelompok mereka dan dibuat tertarik pada masakan Yuya tersebut. Di kala itu sempat khawatir pada rasanya setelah semua orang dibuat terdiam untuk sesaat. Tak lama setelah itu semua orang dibuat keenakan dan terheran-heran pada sosok Yuya yang sangat sempurna di mana bisa melakukan segala hal. Mendengar bermacam pujian itu membuat Yuya merasa senang mengingat ini merupakan pengalaman baru bagi dia ketika orang lain mencicipi masakannya. Lanjut setelah selesai makan, Sawada Sensei yang kelewat naksir pada masakan Yuya, secara tiba-tiba dia langsung mengajak Yuya untuk menikah. Dengan dia tidak peduli meskipun harus menunggu selama apapun itu. Dan sudah semestinya lamaran Sawada Sensei tersebut mendapat berbagai penolakan dari semua orang di sini, termasuk Kaede yang jelas-jelas juga naksir sama Yuya. Sementara Yuya sendiri kebingungan menanggapi itu dan berusaha menolak sebaik mungkin supaya dia tidak tambah sakit hati setelah mendengar berbagai kritikan menohok dari orang-orang. Sesudah itu, menggunakan sihir teleportasi, diam-diam Yuya pulang ke rumah untuk menyiapkan makanan bagi Naik. Meski dia harus langsung pergi lagi agar bisa mandi bersama yang lain dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap dia. Berada di pemandian cowok, semua siswa laki dibuat insecure pada roti sobek milik Yuya. Sementara di pemandian Ciwi, sekarang Rin sedang sangat bersemangat meremas bongkahan semangka jumbo Kaede. Sambil berkata kalau itu bisa saja menjadi senjata pemusnah cowok mengingat dengan ukuran itu Kaede bergabung dalam klub lari. Membuat Kaori dan Yukine merasa iri. Ya walaupun ukuran itu masih kalah jika dibandingkan dengan milik Sawada Sensei. Barulah bertepatan itu mereka bergosip tentang kejadian tadi saat Sawada Sensei melamar Yuya.
Di kala ini juga Kaori kepikiran tentang apakah Ciwi idaman Yuya adalah yang punya bongkahan semangka bukan buah salak. Lanjut hari berganti dan kini semua orang dibuat terkejut pada fakta di mana banyak sekali peralatan-peralatan milik siswa telah dirusak entah oleh siapa. Namun para siswa masih mencoba cuek dan memilih melanjutkan mencari bahan makanan. Sampai ketika Yuya mendekati Akira yang sekarang tengah tercengang ketika dihadapkan sebuah bekas goresan besar di mana bisa diindikasikan kalau hal tersebut merupakan perbuatan makhluk berukuran sangat besar. Tepat saat itu juga, secara tak terduga, seekor beruang babon sudah berdiri di hadapan Rin dan Kaede. Sontak semua orang pun berlari mengikuti arahan guru mencoba kabur dari sergapan beruang. Tapi sayangnya, sesudah semua murid berhasil menjauh, Sawada Sensei yang mengikuti dari belakang malah terjatuh. Di kala itu, si beruang langsung mengayunkan cakarnya ke arah Sawada Sensei. Tetapi tiba-tiba Yuya bergegas menghentikan itu dan mencoba menahan serta saling dorong baru setelah itu membanting beruang tersebut. Terus berterima kasih pada pertolongan Yuya, Sawada Sensei tak pikir panjang seketika itu juga menawarkan dirinya sebagai hadiah. Ya walaupun Yuya masih menolak, Sawada Sensei masih bertekad untuk menunggu. Kemudian singkat cerita, nasib beruang itu pun akan dijadikan sebagai beruang penjaga di area sekitaran sini juga dipelihara oleh fasilitas milik Akademi OC, sekaligus menjadi penutup edukasi mereka kali ini. Lalu tibalah hari libur yang juga bertepatan pada jadwal Yuya untuk menemui ayah Lexia. Karena itulah dia membersihkan seluruh monster di sekitar sambil menunggu jemputan dari rombongan Putri Lexia hingga tibalah mereka. Dan dengan mereka yang hendak segera bergegas, tiba-tiba naik mendorong Lexia sambil diikuti Yuya menebas batang pohon yang rubuh di atas mereka. Tak tahu apa yang terjadi membuat para pengawal sempat menaruh curiga pada Naik. Namun Yuya menegaskan kalau Naik tidak berniat mencelakai Lexia, melainkan melindunginya. Di kala itu juga Yuya menyadari keberadaan sebuah benang tajam di mana mirip dengan milik Luna yang dia gunakan sepanjang latihan bersama dia. Oleh sebab itu Yuya pun menyuruh Naik supaya mengikuti dan mencari ujung dari benang tersebut sampai ketika ketemu satu orang bertopeng dan Yuya langsung menyerang dia. Tetapi tak disangka-sangka orang di balik topeng tersebut adalah Luna. Belum jelas motif dan tujuannya, namun dengan Yuya yang masih yakin kalau Luna orang baik, Yuya pun berniat membawa dia ke rumah sebelum para pengawal tahu kalau Luna adalah orang yang berniat membunuh Lexia. Bertepatan itulah dari kejauhan Lexia berteriak sambil berlari dari kejaran pengawal dan berkata kalau dia mau ikut ke rumah Yuya lagi. Terus tak lama kemudian dalam sekejap mata Yuya mengaktifkan sihir teleportasi dan kabur dari pengawal yang kian mendekat. Lalu singkat cerita, Yuya pun selesai menjelaskan tentang hubungan dia dengan Luna. Namun tak cukup di situ, Lexia juga meminta penjelasan tentang sihir yang barusan digunakan Yuya. Di saat inilah baru diketahui kalau sihir teleportasi buatan Yuya tersebut merupakan sihir yang keberadaannya sama sekali tidak pernah diketahui. Dan disebut-sebut sebagai sihir legendaris. Oleh sebab itu, jika sampai sihir ini tersebar, bisa-bisa membuat seluruh dunia gempar dan berkemungkinan menciptakan perang. Karena itu jugalah Lexia meminta agar Yuya tidak sembarangan menggunakan sihir tersebut di hadapan banyak orang. Setelah itu, fokus Lexia langsung beralih pada Luna yang nyatanya selama ini cuma pura-pura pingsan saja. Di kala itu, Lexia meminta Luna supaya menceritakan tentang kehidupannya serta motif di balik penyerangan dia sebelumnya. Meski awalnya dengan judes Luna menolak bercerita, mau tak mau dia akhirnya bercerita setelah Yuya berkata tentang hal serupa. Kemudian Luna pun bercerita tentang masa lalunya yang mana hidup sebatang kara dan cuma bisa bertahan hidup dengan mengais sampah serta mencuri. Sampai suatu hari dia dipungut oleh seseorang. Orang tersebut mengajari Luna berbagai ilmu baik itu akademis ataupun ilmu tarung. Di mana kebanyakan dari ilmu tersebut selalu berkaitan dengan pembunuhan. Itu semua tak luput dari identitas asli si pemungut di mana kenyataannya adalah spesialis pembunuh yang tergabung dalam Serikat Kegelapan. Sebuah organisasi ilegal yang mau melakukan berbagai tindakan kriminal asalkan dibayar. Dan tak jauh berbeda, Luna pun mengikuti jejak gurunya tersebut, di mana dengan kemampuannya yang luar biasa, membuat dia mendapat julukan sebagai pemburu kepala.
hingga akhirnya dipercaya oleh Serikat untuk menjalankan misi yang tak lain tak bukan adalah membunuh Putri Lexia. Terus dengan Luna yang sudah pasrah pada nasibnya sendiri pun kini tak peduli tentang apa yang akan Lexia lakukan terhadapnya. Mengingat mau bagaimanapun Serikat pasti akan membunuh dia setelah gagal menjalankan misi. Namun Yuya menentang hal itu yang masih selalu tidak bisa mengabaikan seseorang dalam kesulitan. Bebarengan itulah Lexia memotong pembicaraan dan menyuruh Luna supaya menjadi pengawal sebagai solusi sekaligus hukuman karena sekarang dia sudah kalah. Meski begitu, Luna sempat menolak sembari berkata kalau dengan tangan kotor miliknya dia merasa tidak pantas untuk berdiri di samping seorang putri kerajaan. Namun Lexia terus memaksa sambil memegangi tangan mulus Luna dan bertanya tentang bagaimana cara dia merawat tangan tersebut. Disodorkan pertanyaan tersebut, Luna berceletuk bahwa itu berkat efek dari pemandian milik Yuya. Mengesampingkan itu, Luna pun tak punya pilihan selain menerima paksaan tersebut. Barulah tepat setelah itu, Lexia meminta penjelasan mengenai bak mandi Yuya, membuatnya sangat bersemangat untuk menjajal fasilitas tersebut. Terus bertepatan saat Luna dan Lexia mandi bersama, di sini Lexia bertanya apakah Luna mencintai Yuya. Sempat kaget mendengar itu, Luna berusaha bersikap kalem dan berkata kalau Yuya cuma teman dia. Namun ketika Lexia berbicara jika hal itu baik-baik saja, semisal dia menikah dengan Yuya, secara spontan Luna melarang hal itu. Karena itu jugalah Lexia langsung menyatakan perang untuk memperebutkan hati Yuya. Sesudah bermacam provokasi dari Lexia tersebut, akhirnya Luna pun memantapkan tekadnya untuk meladeni deklarasi perang Lexia itu. Lalu beberapa waktu berlalu, sekarang terlihat Lexia yang sedang mencoba untuk memasak. Tetapi karena hal itu cukup ekstrim, Yuya pun mengambil alih. Dan tak lama kemudian dengan masakan enak Yuya itu, Lexia langsung melancarkan serangan pembuka, yakni memuji sambil memeluk mesra tangan Yuya. Luna yang melihat itu pun tak mau tinggal diam dan membalas dengan meminta agar Yuya mau menyuapinya. Sambil beralasan kalau tubuhnya masih sangat lemah membuat Lexia iri dan ikut-ikutan melakoni trik Luna tersebut. Lanjut hari berganti dan mereka pun kembali menghampiri Owen yang masih menunggu. Di kala itu Owen bersama pengawal lainnya langsung mengarahkan bilah pedang mereka pada Luna setelah Lexia keceplosan tentang identitas Luna sebelumnya. Namun dengan sikap Lexia yang ngeyel, Owen pun berakhir kalah adu argumen melawannya. Terus sesudah itu Yuya meminta maaf kalau dia harus menggagalkan rencana mereka untuk mengunjungi istana kerajaan dikarenakan Yuya masih harus sekolah. Oleh sebab itu, Owen pun cuma bisa meninggalkan pesan agar Yuya mau mengunjungi istana saat waktu luang sembari mengarahkan jalan yang harus dilalui. Sesudah itu, seluruh rombongan pun menuju istana, tetapi tiba-tiba Luna turun dari kuda dan berlari kembali menghampiri Yuya, yakni untuk mencium sebagai ungkapan terima kasih sekalian deklarasi perang secara langsung pada Lexia. Juga Lexia yang terkejut melihat itu pun meminta agar diturunkan meskipun Owen bersikap cuek dengan menganggap rengekan Lexia sebagai angin lalu saja. Kemudian Yuya pun berjalan-jalan sampai ketika dia menjumpai sebuah danau dangkal dan memutuskan untuk berendam. Di kala itulah tanpa ia sadari sudah ada satu ekor babi berwarna merah dengan santai sesantai Mas Bro ikut berendam. Juga diketahui kalau babi merah ini sudah langsung jinak pada Yuya dan resmi menjadi peliharaan dia. Oleh sebab itu, Yuya pun menamainya sebagai Akatsuki sesuai dengan warna bulu yang mirip pada merah langit di kala senja. Bertepatan itu, Naik yang sempat pergi kini pun kembali sambil membawa jam dan mengingatkan Yuya bahwa saat ini hari libur sudah berakhir. Singkat cerita, Shin pun beralih di kelas Yuya. Sekarang Sawada Sensei tengah menjelaskan tentang kegiatan turnamen olahraga antar kelas. Karena itu pula, untuk membagi tim dalam turnamen sepak bola, para cowok-cowok pun kini dibagi secara acak supaya bisa terlihat para siswa yang cukup hebat sebagai perwakilan. Di kala itu, dengan Yuya yang mengaku belum paham total tentang aturan sepak bola, dia pun memilih untuk mengisi posisi kiper. Juga melihat tim dukungannya kurang semangat, Rin dengan otak jeniusnya segera menyuruh Kaede untuk melompat-lompat.
Juga tepat setelah itu, Rin melakukan finishing sebagai pukulan absolut sambil ngomong kalau bongkahan semangat tersebut adalah senjata pemusnah massal. Akan tetapi, alih-alih membakar semangat tim, hal itu malah membuat tim mereka bengong seribu bahasa, melainkan menjadi bumerang dan menjadi penyemangat tim lawan. Terlihat pada Akira dengan penuh gairah menggiring bola seorang diri melewati seluruh pemain bertahan tim Yuya, sampai tibalah saat dia head to head sama Yuya. Akira pun melancarkan tendangan sekuat tenaga membuat dia percaya diri kalau dia akan mencetak skor. Akan tetapi... 投げてみろよ。これって得点になるの？ Lanjut waktu sore hari ketika pembagian tim, entah apa fungsi seleksi di siang hari, saat ini kelas Yuya malah memutuskan anggota dengan cara sweet dan home pimpa, menjadikan Yuya harus berpartisipasi pada olahraga tenis meja. Kemudian saat Yuya dan kawan-kawan berjalan pulang, tak disangka-sangka Yuya dicegat oleh seseorang dan langsung menawarkan Yuya kontrak untuk berkarir sebagai model. Juga saat itu pula lah Yuya langsung menolak tawaran tersebut. Tentunya penolakan Yuya itu mengejutkan semua orang yang mendengar, dan dilanjut Yuya menjelaskan alasan penolakan dia, di mana jika Yuya menyetujui kontrak tersebut maka dia jadi tidak bisa sesuka hati semisal akan mengundurkan diri. Selain itu, Yuya juga sudah cukup puas pada kehidupan normalnya sekarang. Terus bertepatan itu, Miu muncul menasehati orang itu yang mana bosnya agar tidak terlalu memaksa kehendak Yuya. Kemunculan Miu tersebut juga cukup membuat teman dia gempar, apalagi ketika mereka tahu kalau tak lama lagi majalah bermodelkan Yuya bersama Miu akan segera rilis. Lalu tak berselang lama, Kaori juga datang yang sedang mengejar selebaran mengenai turnamen olahraga Akademi OC. Melihat selebaran tersebut, si bos pun mendapat ide untuk meminta izin pada kepala sekolah untuk meliput kegiatan turnamen itu agar bisa memotret Yuya. Lanjut sesudah semua itu, Yuya pun melanjutkan rutinitas latihan dia di hutan iblis agung. Kala itu, meski punya skill cheat, Yuya masih merasa kalau keterampilan bersenjata dia masihlah sangat kurang. Karena itu, dia pun berjalan masuk lebih jauh ke dalam hutan sampai Yuya mendapati begitu banyak pohon agam yang terkenal tangguh di mana tak akan bisa tumbang dengan serangan biasa. Bebarengan itu juga, secara tiba-tiba Yuya diseruduk oleh monster babi hutan Mithril, membuat dia mendapat luka parah. Sama sekali tak bisa melancarkan serangan, Yuya pun cuma bisa berusaha mengalihkan perhatian agar Naik dan Akatsuki tidak terancam. Tepat saat itu pula terdengar suara yang berkata akan menolong Yuya. Barulah tak berselang lama muncul Aulia alias Sein kelinci sebelumnya dengan mudah segera menghancurkan monster beringas tersebut. Kemudian tanpa basa-basi, Sein kelinci ini langsung menyuruh mereka untuk memperlihatkan cara mereka menendang. Dimulai dari Akatsuki yang dinilai tak bagus, lanjut Naik dinilai lumayan, baru kemudian Yuya yang dinilai punya talenta. Selepas itu, Sein kelinci ini pun menunjukkan cara tendangan yang benar di mana bisa melubangi pohon agam cuman dari tekanan angin saja. Dan beliau pun menyuruh Yuya untuk menirukan, hingga tak berselang lama Yuya berhasil menumbangkan satu buah pohon. Terus di hari berikutnya, si kelinci pun menjelaskan alasan kenapa dia tiba-tiba melatih Yuya teknik tendangan. Kelinci menjelaskan bahwa dia telah memutuskan untuk menjadikan Yuya sebagai penerusnya dan mewarisi teknik tendangan milik dia. Memperkenalkan diri sebagai seorang nirmala, seorang yang dipilih oleh dunia untuk menjaga keseimbangan dari ancaman para mala. Sementara mala sendiri adalah seorang sebagai perwujudan dari segala macam sisi negatif dunia. Dan karena Yuya punya potensi terpendam, Sein tendangan ini pun ingin menambah sekutu semisal pertempuran melawan mala tak terelakkan. Namun Yuya menolak untuk jadi pewaris dan memilih berlatih supaya bisa menolong lebih banyak orang saja. Sebab itu, melihat Yuya yang mungkin enggan menerima pelatihan secara sukarela, sang kelinci pun menawarkan agar Yuya mau mengajari dia sihir sebagai timbal balik. Setelah melihat penghalang di sekitar rumah Yuya yang bisa menghalau para makhluk tak bersahabat, di mana itu cuma bisa dilakukan oleh orang yang sangat hebat. Alhasil mereka berdua pun menjalin hubungan guru dan murid terus bersambung pada Yuya yang langsung disuruh untuk melawan Raja Babi Hutan Mithril seorang diri.
俺は大丈夫だよ。おいおい。Kemudian setelah berhasil, secara tiba-tiba tubuh Yuya bersinar sambil menampilkan kotak pemberitahuan kalau dia sedang mengalami evolusi ras. Awalnya Yuya khawatir jika dia mengalami perubahan wujud, tapi syukurnya tidak. Kemudian hari berganti dan tiba saatnya Yuya bertanding di turnamen olahraga. Dan dia kini dihadapkan dengan seorang atlet profesional di mana telah mendapat julukan sebagai penembak jitu yang mampu melancarkan pukulan ke arah manapun sesuai bidikannya. Tetapi tepat saat giliran Yuya melakukan pukulan, lawannya itu tercengang plus membatu setelah melihat kecepatan dan kekuatan pukulan Yuya, di mana sampai membuat meja teknis tersebut bolong. Bahkan saking cepatnya, tim pemotretan pun sampai tidak sempat mengambil gambar. Juga pada Yuya sendiri, dia merasa terkejut dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Selepas itu, Kaede tiba-tiba muncul menyeret Yuya dan meminta supaya bisa mengisi kekosongan pada tim voli. Juga tak lupa pada si bos yang terus berupaya memotret aksi memukau Yuya. Tetapi lagi-lagi Yuya membuat kehebohan di mana pukulannya mengakibatkan bola itu hancur, bahkan lapangan sekaligus netnya juga. Mengakibatkan tim voli lawan kena mental dan langsung mengundurkan diri. Hal itu juga berlaku pada semua pertandingan yang diikuti Yuya, membuat dia merenung dan khawatir pada tanggapan teman-temannya. Sementara para fotografer kini sedang dimarahi karena alih-alih memotret aksi Yuya bermain voli, mereka malah ke-distract oleh bola voli yang berbeda. Lanjut setelah itu, Yuya dihampiri Kaori dan diminta untuk membantu dia dalam pertandingan tenis. Di mana entah karena apa, pasangan Kaori mengalami cedera pada pipinya dan meninggalkan pesan ke Yuya supaya berhati-hati pada servisan yang akan dia hadapi. Terus beberapa waktu kemudian, barulah Yuya paham pada perkataan orang tadi, di mana orang yang kudu Yuya waspadai bukanlah tim lawan, melainkan Kaori yang berada di belakangnya. Oleh sebab itu, Yuya pun bekerja sekeras mungkin sambil menahan diri serta mencegah Kaori ikut memukul bola. Hingga akhirnya mereka memenangkan pertandingan dan disambut sama puluhan cekrekan fotografer. Singkatnya, di sore hari Kaori yang mau berterima kasih pun mengajak Yuya untuk pulang bareng dan mampir ke suatu tempat. Namun Yuya menjawab itu tidak perlu dengan berkata kalau bisa bersama Kaori saja itu sudah membuat Yuya cukup senang. Alhasil wajah Kaori pun merona terus segera menyuruh Yuya untuk memejamkan mata. Sementara di sisi lain, saat ini Sein Tendangan sedang bertarung melawan salah satu malap pemilik gelar Sein Busur. Pertarungan berlangsung cukup sengit sampai ketika si malap terkejut saat si kelinci bisa menggunakan sihir. Karena dia tahu seharusnya si kelinci tidaklah mahir menggunakan sihir. Barulah si kelinci atau Usagi berkata kalau ini semua berkat ajaran dari Yuya. Dan setelah itu sang mala pun bergegas mundur untuk sementara waktu dan memilih Yuya sebagai target untuk dilenyapkan terlebih dulu. Karena itu pula lah Usagi berniat secepat mungkin mengajarkan semua teknik milik dia supaya Yuya bisa menjaga diri dari sang mala. Lanjut dengan kini Kaori dan Yuya tengah belajar bersama di rumahnya, mengingat sebentar lagi ujian akan dimulai. Di kala itulah ketika Kaori numpang ke toilet, secara tak sengaja dia membuka pintu menuju isekai. Terus karena sudah terlanjur, Yuya pun berakhir menjelaskan mengenai isekai, sihir, serta alasan dia bisa sangat kuat ketika menolongnya di saat-saat sebelumnya. Sesudah itu, supaya lebih jelas, Yuya pun mengajak Kaori melewati pintu itu. Hal tersebut membuat Kaori terpukau dan jadi ingin mengeksplor tempat ini lebih jauh lagi. Tetapi dengan adanya begitu banyak monster di luar pagar, Yuya pun memutuskan untuk melakukannya lain kali saja. Dan tak lupa meminta Kaori agar merahasiakan mengenai semua ini. Bersamaan itu, sang raja alias ayah Lexia sedang merenung usai mendengar perkataan Lexia kalau dia membencinya setelah sempat berniat membunuh Luna. Di samping itu pula, seseorang sedang merundingkan rencana bersama utusan Serikat Kegelapan. Di sini mereka berniat untuk membunuh Lexia dan sang raja sambil memanfaatkan kabar kalau Yuya akan berkunjung ke istana, serta menjadikan dia sebagai kambing hitam.
Terus sebagai penjamin keberhasilan rencana ini, orang bertopeng itu memberikan sebuah artefak penghalang sihir, agar semua penjaga raja tidak bisa berkutik tanpa sihir andalan mereka. Lalu beralih ke Yuya yang sedang berlibur, memilih untuk berburu sebelum menepati janji pergi ke istana. Di kala itulah Yuya sempat bingung memberikan oleh-oleh apa sebagai hadiah, hingga saat salah satu monster buruannya menjatuhkan item berupa kasur. Sebab itu pula lah dia memutuskan membawa kasur tersebut sebagai hadiah. Sesudah itu langsung saja Yuya menuju kota dan pertama-tama dia mengunjungi guild pedagang untuk mendaftar serta menjual bermacam rempah dari Jepang. Di mana tak terduga sedikit rempah itu dihargai 100 koin emas yang katanya dengan koin tersebut Yuya bisa bertahan hidup selama 20 tahun meski dia nolep sekalipun. Kemudian singkat cerita, sampailah Yuya di istana kerajaan dan dia langsung dipandu Owen menghadap raja. Tepat saat itu Yuya juga memberikan kasur sesuai niat awalnya, namun raja yang sangat menyayangi putrinya tersebut seketika emosi pada pemberian tersebut. Barulah Yuya diberitahu kalau sesuai adat di kerajaan ini, dengan laki-laki memberikan hadiah kasur ke lawan jenis, hal itu sama saja dengan dia melamar wanita itu. Lalu tiba-tiba muncullah para serikat kegelapan berniat melaksanakan operasi pembunuhan raja dan putri Lexia. Tetapi walau mereka sudah mengaktifkan artefak penghalang sihir, semua itu percuma, di mana dalam sekejap Yuya dengan murni kekuatan fisiknya berhasil melumpuhkan semua anggota serikat. Tak berselang lama ditemukan juga sebuah emblem milik Pangeran Rhaegar yang merupakan kakak Lexia berada di kantung orang-orang ini. Itu mengkonfirmasi kalau Rhaegar lah dalang di balik peristiwa ini. Setelah diketahui dalangnya, Yuya pun dimintai tolong untuk mengawal Lexia. Tak mau melewatkan kesempatan ini, Lexia segera mengajak dia berkeliling kota hingga saat Yuya dibuat tertarik pada guild petualang. Tak pikir panjang, Luna yang ikut serta bersama mereka pun mengajak Yuya mendaftar mengingat hal tersebut memiliki banyak manfaat. Di sini mereka pun diharuskan mengisi berbagai informasi tentang kemampuan serta identitas diri. Dalam kolom sihir, sesuai anjuran Sang Mahardika, Yuya memilih tidak menuliskan semua bakat sihir yang dia miliki. Lanjut pengecekan energi sihir, semua orang terkejut melihat kristal penguji sampai pecah, di mana menandakan kalau sihir Yuya sangatlah besar. Tak hanya itu, rupanya meski hanya menuliskan 3 bakat, sihir itu lebih mengejutkan lagi. Dengan diketahui seorang pemakai 3 sihir hanya pernah muncul pada dongeng dan legenda saja. Oleh sebab itu, Yuya langsung didekati oleh penyihir berparas MILF dan menggoda dia. Meski pada akhirnya dia memilih pergi setelah memperkenalkan dirinya, yakni Grena. Sesudah itu, Yuya CS berlanjut melaksanakan beberapa misi untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat. Sampai akhirnya Owen menyusul mereka dan meminta bantuan pada Yuya setelah lokasi Pangeran Rhaegar ditemukan. Singkat saja, Yuya beserta rombongan Owen pun tiba di sebuah rumah terpencil. Sempat kerepotan menangkap Rhaegar yang terus menggila, dia akhirnya bisa ditangkap setelah Yuya menghentikan pergerakan Rhaegar secepat mungkin. Namun tak berakhir di situ, tiba-tiba muncul Sein Busur berniat membunuh Rhaegar karena telah gagal menjalankan rencana. Di mana tampaknya Rhaegar cuma dimanfaatkan oleh dia untuk memicu peperangan. Di kala itulah Sein Busur tak sengaja mendengar nama Yuya disebutkan. Namun sadar pada sihir Yuya yang lumayan kuat, Sein Busur ini pun memilih untuk mundur lebih dulu. Kemudian dibawalah Rhaegar ke hadapan raja. Tepat saat itu juga topeng dan pakaian Rhaegar dilepas menampilkan bekas luka yang sangat parah, di mana dampak akibat dulu ia pernah menjadi korban saat sihir milik Lexia mengamuk. Meski luka itu sempat sembuh, tak butuh lama luka tersebut tercipta kembali setelah dia mengalami gangguan mental dari efek destruktif sihir Lexia, membuat dia menghancurkan tubuhnya sendiri. Alasan itu pula lah yang mendasari perbuatan Rhaegar dan membalas dendam pada Lexia serta ayahnya yang tidak meneruskan usahanya dalam mengobati Rhaegar, namun malah mengasingkan dia. Setelah mendengar keluh kesah Rhaegar, Yuya pun sedikit merasa relate dan langsung memberikan potion pemulih, membuat luka di seluruh badan Rhaegar langsung sirna. Di kala itu, semua orang terkejut ketika mendengar bahan yang Yuya gunakan dalam potion itu.
Ditambah lagi Yuya juga bilang kalau dia menanam begitu banyak tanaman herba pemulih di rumah. Lagi dan lagi keterkejutan itu dikarenakan tanaman herba pemulih sendiri sangatlah langka, bahkan sudah dianggap sebagai legenda. Sesudah itu, berkat Lexi yang ngotot kepada ayahnya supaya memaafkan Rhaegar, kini dia pun tak jadi dieksekusi dan cuma mendapat sanksi perampasan lahan dan rumah miliknya. Terus sekalian sebagai ucapan terima kasih, lahan dan rumah milik Rhaegar tersebut diberikan kepada Yuya. Tak hanya itu, Yuya juga mendapat gelar kesatria di kerajaan ini. Waktu berlalu dan sepulang sekolah, Yuya sangat terburu-buru menuju rumah. Bahkan dia terus melewati Kaori yang sedang menunggunya. Rupanya alasan Yuya sangat tergesa-gesa yakni karena dia ingin segera melakukan latihan setelah merasakan bahaya yang kemungkinan akan datang. Dan tak lain tak bukan adalah Sein Busur yang sedang mengincarnya. Lalu tak berselang lama, dugaannya pun terjadi. Sein Busur muncul ketika Yuya sedang melatih teknik senjatanya. Bersamaan itu juga Kaori datang berkunjung, terus setelah melihat pintunya tidak terkunci, dia pun masuk hingga tiba di Isekai. Kembali pada Yuya yang sedang terpojok saat dihadapkan ribuan anak panah yang tak ada habisnya. Di kala itu, menyadari keberadaan Kaori membuat Yuya sempat kehilangan fokus dan harus menahan panah OP yang mengikutinya. Kemudian dihadapkan serangan pamungkas si Busur, tiba-tiba Usagi datang membantu. Sudah tak terlihat cukup lama, sepertinya dia baru saja menyelidiki identitas gadis Busur di hadapan mereka. Terungkaplah kalau gadis ini bukan Sein Busur asli melainkan muridnya. Diketahui juga gadis bernama Yuti ini mau memusnahkan umat manusia guna balas dendam. Setelah sang guru yang rela berkorban demi manusia tapi malah dibunuh oleh manusia sendiri. Lanjut dengan kemarahan Yuti yang memuncak, dia pun mengeluarkan kekuatan mala miliknya. Karena itu dia bisa memimpin pertempuran, bahkan Usagi semakin terpojok sementara Yuya malah sama sekali tak berkutik. Bertepatan itulah Akatsuki tiba-tiba berjalan maju ke arah keributan terus mengaktifkan skill Suaka, di mana bisa memurnikan energi mala membuat Yuti semakin lemah dan hilang kesadaran. Barulah diketahui kalau ternyata Akatsuki adalah salah satu ras spesial Mojo yang merupakan musuh dari para pengguna kekuatan mala. Dan cerita pun berakhir sambil diperlihatkan beberapa adegan seperti pertemuan Lexia serta Luna dengan Kaori, berkunjungnya adik kembar Yuya, serta kepindahan Yuti dan bergabung ke Akademi OC. Anime agak cringe emang, tapi thank you.